Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 3 Juli 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, tahan hatinya kami mengucap syukur. Pagi yang cerah, udah yang segar, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Markus 9 ayat 14 sampai 29. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan suatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu pun terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah belajar dari kegagalan. Salah satu penulis ternama, Gary Thomas, pernah menulis bahwa kualitas spiritual seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya yang dimaksud hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk persekutuan dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritual. Mengapa demikian?
Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman, ayat 19. Kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid, ayat 29. Dampaknya orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus, ayat 23. Nampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tapi juga melupakan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan, sehingga mengusir setan dan dari si anak. Selain itu, ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan orang-orang, sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada kelakuan beriman dan berdoa. Ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah mengingat untuk melihat sejauh mana ketergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Henry Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan menyangkal diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seorang dimampukan untuk terus bergantung pada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.